SMP Al-Hikmah, berbudi dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Birul Al-Walid dari kelas 8D. Pada kesempatan ini saya berkhutbah dengan tema ikhlas. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni karena Allah, bukan yang lain. Doakan semoga khutbah saya bisa berjalan dengan lancar. Ingin berkhutbah seperti saya, silakan bergabung dengan kami di SMP Al-Hikmah Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat inayah dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini. Tak lupa khatib selalu mengingatkan, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah salat Jumat sekalian, untuk selalu menguatkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalani semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah di hari Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan tentang ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kita kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Khalik. Ikhlas adalah diterimanya amal solih yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama kepadanya, lagi bersikap lurus. Abu Umamah meriwayatkan, seseorang telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah atau pujian? Apakah ia mendapatkan pahala?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Orang tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali dan Rasulullah pun telah menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya."
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pada waktu haji wada' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan orang-orang yang mendengar kata-kataku lalu menjaganya. Betapa banyak orang yang membawa pemahaman tetapi ia sendiri tidak paham. 3 hal yang seseorang mukmin tidak akan dengki terhadapnya. Yang pertama, mengikhlaskan amal kepada Allah. Yang kedua, memberikan loyalitas kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan yang terakhir, selalu bergabung dengan jamaah mereka. Maksudnya, 3 hal tersebut dapat memperbaiki hati. Barang siapa yang menjadikan ketiganya sebagai akhlak, pasti hatinya akan bersih dari khianat, kerusakan, dan kejahatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apabila suatu amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh hati dan diri manusia, sungguh kejernihan amal itu telah tercemari dan hilang pula lah keikhlasan. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilaksanakan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itulah sebabnya ada pepatah, barang siapa sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharap wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sehingga tujuan dari taqarrub benar-benar murni karena Allah, bukan yang lain. Hal ini hanya akan datang dari seseorang yang benar-benar mencintai Allah dan akhirat dan menggantungkan seluruh harapannya di akhirat, dan di hatinya tidak tersisa tempat untuk mencintai dunia. Bila ia makan, minum, ataupun membuang hajat, semuanya pun dilakukan dengan ikhlas dan niat yang benar. Adapun yang tidak demikian, sungguh tertutup pintu ikhlas darinya. Seseorang yang telah mencintai Allah dan akhirat, pasti seluruh aktivitasnya pun merupakan cerminan dari cita-citanya, sehingga keseluruhannya pun dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga yang telah dikalahkan oleh gemerlap dunia, pangkat, derajat, dan juga selain Allah. Seluruh aktivitasnya pun merupakan cerminan dari cita-citanya. Tidak ada sholat, puasa, atau ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan dengan ikhlas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan hawa nafsu, ketamaan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk melaksanakan sesuatu dengan ikhlas. Banyak orang yang berpayah-payah untuk beramal menyangka bahwa ia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, padahal ia tertipu karena ia tidak memperhatikan perkara-perkara yang dapat merusak keikhlasan. Sebagaimana dikisahkan, ada seseorang yang selalu menunaikan sholat di shaf pertama. Suatu ketika ia terlambat dan sholatlah ia di shaf kedua. Lalu ia diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang-orang. Maka tahulah ia bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di shaf pertama disebabkan oleh pandangan orang-orang terhadapnya. Inilah satu contoh betapa sedikit amal yang dilaksanakan dengan ikhlas. Betapa sedikit orang yang menyadarinya, kecuali orang-orang yang mendapat taufik dari Allah. Adapun orang-orang yang lalai darinya, maka kebaikan-kebaikan mereka akan menjadi keburukan pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 47 dan 48. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan pada hari kiamat jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka keburukan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dan Quran surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104 juga dijelaskan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedangkan mereka menyangka telah mengerjakannya dengan baik.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita dalam agamanya yang lurus dan beramal dengan ikhlas. Dan semoga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang akan datang dengan penuh keikhlasan. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sayyid nabiyina rasulullah Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruh ala ni'amihi wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.